Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pandemi COVID-19 terus menghantui dunia, tidak terkecuali di Kalimantan Barat. Kasus terinfeksi COVID-19 terus meningkat. Tentu saja masyarakat sangat menantikan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Telah hadir bersama kami dalam dialog khusus Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, SHM. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi. Baik, Bapak Gubernur, saya mencatat data hingga 21 April 2020, ada 27 kasus konfirmasi COVID-19. Ya. 7 kasus sembuh, 8 kasus dirawat di rumah sakit, 9 kasus isolasi ketat, dan 3 kasus meninggal. Apa yang bisa dibaca dari angka ini dan bagaimana tanggapan Bapak? Nah, angka ini kan hanya karena status mereka sudah PDP. Baik. Tapi sebetulnya kalau kita cermin dari data hasil rapid test, maka jumlah yang reaktif atau kita katakan positif itu cukup besar. Saya tidak ingin menakuti masyarakat, tapi waspadailah dengan data ini. Saya ambil contoh. ASN pemerintah provinsi itu dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan staf sampai hari ini dari 1068 orang yang sudah di rapid test, kita temukan ada 42 orang yang rapid testnya reaktif, artinya positif. Hanya badannya bugar, dia tidak status PDP, tidak ODP, tidak, dia biasa aja kayak kita gini. Nah, yang mereka seperti ini belum dimasukkan di dalam data mereka yang positif. Karena bisa ditangani, ini gejalanya ringan, masih bisa ditangani. Dan alhamdulillah dengan memberikan asupan gizi yang lebih baik, ya, imunitas tubuh mereka jadi bagus dan sembuh. Contoh misal 2 kepala biro kita beserta anak dan iparnya sudah sembuh, sudah negatif hasil rapid testnya. Dan jangan menyepelekan hasil rapid test, hasil swab di Untan itu, semua yang reaktif di rapid test positif di hasil swab. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Jadi data-data ini penting dan tingkat kesembuhan kita semakin baik. Betul. Nah, artinya penanganan kita selama ini udah benar. Semua yang terlibat dalam ini harus memberikan pandangan setiap hari kepada masyarakat, karena masyarakat kita tingkat disiplinnya sebetulnya bagus. Kalau kita lihat dari Google Map yang diambil dari keberadaan orang dengan handphone dia, lokasi dan sebagainya, kita sebenarnya tanpa PSBB sudah bisa menyadarkan masyarakat kita sebanyak mungkin tetap berada di rumah. Ya, bahkan hasil kita itu lebih baik dibandingkan ada daerah yang melakukan PSBB. Baik, bicara tentang rapid test, ini menarik untuk dibahas Pak. Ketika Bapak mengatakan tadi ada 1063 ASN di lingkungan Pemprov dan ternyata 42-nya itu rapid testnya hasilnya reaktif begitu. Apakah rapid test ini akan terus dilakukan kepada masyarakat luas atau diselesaikan dulu yang 42 ini Pak? Ya, jadi kita tetap akan terus pada masyarakat, terutama saya minta yang umur 60 tahun ke atas dan punya penyakit bawaan, silakan melaksanakan atau mendaftar untuk di rapid test di labkes kita di Sudarso, bukan rumah sakit Sudarso, di sebelah rumah sakit Sudarso. Ya, yang itu saya berharap mereka mau, karena setelah saya lihat hasil swab itu, swab labnya itu persis sama dengan hasil rapid test, ya maka rapid test akan kita lanjutkan karena dalam waktu 10 menit sudah bisa kelihatan hasilnya. Ya. Dan ketika kita menemukan orang yang terpapar virus corona ini dalam kondisi dia bugar, ini akan lebih mudah untuk menanganinya. Cukup dengan asupan gizi yang baik, imunitas tubuhnya ditingkatkan dengan vitamin-vitamin, maka dia bisa melawan virus corona ini.
Ya, orang tanpa gejala atau OTG di satu sisi memang Bapak menyatakan mudah untuk disembuhkan, tetapi di sisi lain dia dan masyarakat sekitar tidak mengetahui bahwa dialah yang menjadi penyebab dari terjangkitnya yang lain, Pak. Nah, OTG ini yang bahayanya dia penyebar virus yang efektif. Karena apa? Tidak ada gejala yang selama ini dibilang demam, influenza, pilek dan sebagainya, enggak. Dia segar seperti orang yang tidak ada terpapar virus apapun, tapi sebetulnya di tubuhnya sudah ada. Nah, sehingga ketika dia berkerumun di tempat ramai orang, makanya dilarang berkerumun itu, maka dia akan sangat mudah menularkan itu kepada siapapun yang dekat dia gitu. Nah, termasuk bahasan tentang uji swab, Pak. Menjadi kabar gembira ketika lab di Rumah Sakit Untan bisa menguji swab untuk di Kalimantan Barat sehingga tidak perlu diserahkan ke Jakarta begitu, Pak. Yeah. Tapi apakah ini menjadi katakanlah angin segar juga bagi pihak kesehatan untuk cepat menemukan siapa PDP yang akhirnya menjadi reaktif begitu? Iya. Ketika laboratorium dengan pengujian menggunakan PCR itu sudah bisa kita lakukan di Kalimantan Barat, maka data-data kita akan cepat. Dan kita akan cepat tahu siapa yang PDP yang positif, sehingga penanganan selanjutnya itu akan lebih mudah. Dan ini ya makanya saya upayakan kemarin mencari reagen kit kemana-mana, ya, minta bantuan dengan para pengusaha kita yang di sini, itu sulit. Nah, yang bisa digunakan sekarang yang dari Kementerian Kesehatan. Ada yang dibantu kita untuk 50 swab, tapi tidak memenuhi kriteria untuk pemanfaatan alat itu, tak sesuai dengan alat yang sudah ada. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu cocok. Nah, kemarin 30 sampel sudah sampel swabnya sudah diuji. Nah, hari ini 30 lagi. Nah, kita 30 alat kita sebenarnya bisa lebih dari 200. Tapi karena yang diperiksa cuma 30, ya 30. Nah, karena artinya Pak, angka 27 itu bisa meningkat kembali? Oh, bisa. Bisa. Dan akan bisa cepat, ya, bisa cepat. Nah, makanya saya berharap masyarakat jangan terbuai dengan angka-angka itu. Memang se-Kalimantan ini kita yang termasuk yang kecil. Betul. Karena kita mengirim yang PDP, ya, PDP, dan mudah-mudahan kalau kita bisa menyembuhkan yang sudah status PDP, maka yang OTG pun akan lebih mudah, ya, disembuhkan. Ya. Apakah penyediaan rapid test dan uji swab ini dilakukan karena mengingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian di Kota Pontianak yang ternyata dia PDP kemudian wafat, tetapi masyarakat sekitar tidak tahu bahwa itu PDP begitu, sehingga uji swab harus dilakukan di Kalimantan Barat agar cepat prosesnya, seperti itu. Saya ketika tahu itu awalnya bahkan ribut di media sosial. Betul. Saya sudah menghubungi ketua kelompoknya, malah dibilang kita fitnah ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya kita terus terang aja sedikit mengancam akan minta supaya diproses hukum, baru mereka menyampaikan nama. Nah, begitu nama disampaikan, kita dapatkan 8-9 orang yang positif dari satu kasus. Satu kasus, ya. Nah, ada dua kasus kita diberitahu oleh konjen di Kucing, ada 4 yang ikut kegiatan di Malaysia, Sarawak, yang hasil tes di sana itu positif. Dia pulang ke Kalbar, ke Ketapang. Kita tidak tahu orangnya siapa, susah carinya. Kita telusuri terus, akhirnya ketemu dan dia sudah parah betul. Hanya beberapa waktu ditangani, akhirnya meninggal. Karena meninggal terpaksa seluruh orang yang berinteraksi dengan dia kita periksa. Dan 6-6-nya pengasuh pondok itu terpapar, positif semua.
Nah, kemudian ada satu yang istrinya positif, anaknya pun positif, akhirnya kita kembalikan semua santri. Alhamdulillah santrinya tidak. Nah, berapa waktu kemudian ketemu lagi satu yang dari 4 ini. Ya. Nah, anak dia positif, anaknya positif, menantunya positif, santrinya pun positif. Nah, santrinya masih muda-muda, karena sering ada pertemuan-pertemuan. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Keterjangkitannya sangat cepat, ya. Untung aja santri ini karena anak muda, imunitasnya bagus, asupan makanannya bagus, sehingga kondisinya masih bagus. Dan yang lainnya juga sembuh. Nah, ada satu yang dari India, positif juga. Hasil swabnya positif, rapid testnya reaktif. Sampai hari ini sudah lebih dari 2 minggu masih positif. Dia segar. Nah, ini kita perlu menambah vitamin apa, obat apa untuk yang bersangkutan supaya sembuh. Ya. Nah, saya minta membatasi kedatangan orang di Kalbar. Ya. Kalau warga negara asing sampai hari ini tak boleh masuk di Kalbar dulu. Kalau ada yang masuk berarti yang nggak beres ini imigrasi. Nah, kapal penumpang saya sudah usulkan untuk tidak menyinggahi pelabuhan Pontianak. Baik. Kenapa? Sudah hampir semua kapal penumpang itu ABK dan nahodanya ada yang terpapar positif corona. Jadi tidak ada. Nah, kita ada dari 27 orang itu ada 2, satu nahoda, satu ABK. Tapi ABK-nya udah sembuh karena 2 kali negatif, tapi yang nahodanya masih baru 1 kali negatif, masih 1 kali lagi harus diperiksa. Baik, kasus panjang ini dan kita ketahui bersama bahwa Gubernur Kalimantan Barat begitu cepat bertindak memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. Pertanyaan saya adalah mengapa kemudian kita memerlukan pemberlakuan PSBB di Kalimantan Barat? Bapak jangan dijawab dulu, usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Khusus bersama Gubernur Kalimantan Barat. Tadi kita sudah membahas begitu banyak tentang kasus-kasus yang ada di Kalimantan Barat. Bapak, kita bahas tentang PSBB, di mana isu yang beredar Kalimantan Barat akan dan sedang mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat untuk diberlakukan di Kalimantan Barat. Kalaulah kebijakan yang sudah Bapak lakukan dengan tidak menerima lagi WNA, dengan menutup berbagai akses, ini kan sudah cukup baik sebenarnya tanpa berlakukan PSBB, Pak. Nah, kalau Kalimantan Barat secara skop provinsi saya tidak mengusulkan PSBB. Baik. Tapi Pontianak itu kalau kita lihat dari prediksi pakar WHO dan sebagainya, tingkat keterjangkauan akan sangat tinggi. Ini saya tidak menakuti. Ini data dari WHO. Ya. Bahkan kita diminta untuk menyiapkan cukup banyak ruang ICU. Nah, dasar data inilah dengan tingkat keterjangkitan sampai 45% dari penduduk kota, itu kan data-data yang kita harus percaya juga dengan keahlian para pakar kan. Betul. Nah, bahkan kita suruh menyiapkan 380 ruang ICU itu tak mungkin ya. Nah, dari data ini maka saya tetap setiap waktu menangani ini bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, kami orang aja tidak tahu, kami sering ketemu, baik lewat WA maupun ketemu langsung, bagaimana kita menangani ini. Nah, saya tidak akan berlakukan PSBB di Kalimantan Barat, tapi di Pontianak memungkinkan. Saya minta Pak Wali siapkan semua, tapi kalau kondisinya masih seperti ini, masih belum perlu. Ya. Karena kita lihat dari Google Map-nya itu ya, tingkat orang yang berada di rumah semakin hari semakin baik. Makin banyak yang di rumah dengan kesadaran sendiri. Yang ini harus kita pelihara terus. Harus kita tingkatkan terus. Nah, mudah-mudahan bisa. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini mudah-mudahan di Kalbar tidak.
karena kedisiplinan masyarakatnya ya. Baik, ada Saya yakin. 20 wilayah yang PSBB di Indonesia, Pak. Kalaulah Kota Pontianak termasuk salah satunya, apa yang akan berbeda menurut Bapak sehingga masyarakat ini sudah siap dan mengetahui ketika dia Kalimantan Barat atau Kota Pontianak PSBB, apa yang berbeda dari sekarang dengan nantinya? Ya, tinggal meningkatkan bantuan untuk masyarakat yang harus berdiam di rumah aja. Sudah siap, Pak, pemerintah? Kalau kota, saya kira mereka siap lah ya, karena masyarakat di perkotaan ini angka kemiskinannya sekitar 5%. Kalau ditambah 5% berarti 10%. 10% itu berarti sekitar 66.000, berarti ya 2 kali dari sekarang, itu berarti 60.000 KK. 60.000 KK, saya rasa bisa. Karena sekarang aja provinsi saya begitu ada satu kasus saja, saya sudah perintahkan untuk distribusikan beras untuk keluarga miskin. Sebanyak 8.283 ton se-Kalimantan Barat. Nah ini lagi yang awalnya TNI Polri. Kecuali yang belum selesai banyak itu Kuburaya, karena wilayahnya yang begitu luas dan medannya juga berat, ya, TNI Polri. Walaupun di beberapa desa sebenarnya untuk masyarakat kakak miskin, tapi yang merasa miskin baru juga ngotot, ada yang tidak miskin pun ngotot. Ada kepala desa yang akhirnya harusnya 20 kg per kakak dibagi tinggal 3 kilo, 5 kilo, akhirnya protes. Itu biasalah di lapangan yang kayak gitu biasa. Nah, jadi saya sudah siapkan semua perangkatnya, seluruhnya, termasuk kesehatan, menjaga tenaga medis kita. Nah, ada satu kasus ya, ini juga hati-hati. Ini terjadi di satu rumah sakit di Kalbar, di Pontianak, ya. Ada satu pasien yang positif, belum sempat di rapid test. Dia ditanya pernah ke Jakarta, dia tidak ngaku, pernah kemana dia tidak ngaku, ya. Akhirnya ya nerimanya di IGD biasa aja, tidak menggunakan alat pelindung diri yang seperti baik pasien dan umum sebagainya. begitu, Pak. Seperti pasien umum. Kemudian dia dirawat dan sebagainya. Akhirnya yang waktu itu saya nggak tahu apakah mereka sudah dapat rapid test atau belum. Sekarang ini 40 dokter, dari 40 itu 6 dokter spesialis yang di rapid test itu reaktif. Coba bayangkan, akhirnya saya bilang rumah sakit ini tidak boleh lagi menerima pasien COVID. Langsung ke Sudarso aja. Karena mereka harus diobati dulu yang 40 orang ini. Yang reaktif ini, supaya mereka kembali ke negatif, non reaktif, ya. Nah, inilah yang kita khawatirkan, ya. Yang ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ini. Nah, kita coba bayangkan kalau setingkat ASN aja, ya, ASN aja itu bisa sampai 42 orang dari 1000. Betul. Kita bisa bayangkan ini. Data ini benar. Nah, kalau ada yang tidak percaya, saya suruh nemani ASN itu isolasi. Siapa yang berani? Ini, nemani dia ngomong, nggak usah pakai masker. Nah, kita dalam kondisi ini semua kita harus sampaikan. Nggak ada yang ditutupi. Saya nggak ada nutupi apapun. Mau mereka percaya, mau mereka tak percaya, sebagai ketua gugus tugas, saya sudah menyampaikan. Saya juga sudah minta polisi untuk tegas menindak orang-orang yang mengganggu upaya-upaya kita di dalam menangani virus corona ini. Karena ada aturannya, misalnya, bagi sembakonya bagus, Betul. boleh. Tapi kalau di simpang jalan, di kerumunan orang ramai, ini yang nggak benar. Ini ada upaya untuk menggagalkan upaya pemerintah menangani COVID.
Ya, kalau mau bagi sembako, antar di rumah masing-masing. Artinya tanpa memberlakukan PSBB di wilayah Kalimantan Barat dimanapun, pemerintah punya hak untuk menertibkan hal itu. Iya, karena di dalam ini karena sudah ditetapkan sebagai wabah, Baik. kita sudah KLB, Ya. ya. Dari awal-awal saya yang pertama yang mungkin yang menetapkan KLB, ya. Nah supaya kita mudah menanganinya. Ya. Baik, ini pun menjadi permasalahan PSBB yang dilakukan di Indonesia itu punya syarat-syarat kan Pak, selain kemudian tadi kecukupan dari pangan yang ada di wilayahnya, kemudian dari sisi sarana dan prasarana kesehatan Pak, sudahkah Kota Pontianak andai kata diberlakukan siap untuk prasarananya? Kalau prasarananya, sarana prasarana kesehatan kita insya Allah siap. Baik. Ya, kita labnya sudah ya, alhamdulillah sudah. Kemudian rapid testnya kita sekarang masih punya 4.000 dan terus akan kita datangkan. Saya akan melakukan rapid test sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sampai 100.000 orang. Betul. Supaya kita bisa petakan mana yang sakit, mana yang tidak. Supaya bisa menambah mudah berangkat. Kalau pangan, Baik. ya, data-data kita beras itu bisa cukup sampai Agustus. Nah sekarang ini gula sudah mulai datang, Ya. minyak goreng nggak ada masalah, karena di sini ada yang produksi, ada pabrik kita, pabriknya. Kalau masker kita sudah punya satu pabrik juga di sini, dan yang lain-lainnya sudah. Kita semuanya sudah siapkan. Ya, tinggal bagaimana mengedukasi terus masyarakat, ya, karena masih ada yang bandel, Ya. masih ada yang anggap ini cuma untuk nakut-nakuti mereka, ya udah silakan. Edukasi masyarakat menjadi PR besar bagi pemerintah, tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi juga mungkin pemerintah daerah, Pak. Tidak hanya pemerintah daerah, Baik. dunia. Virus ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya, tidak akan. Tapi yang kita lakukan bagaimana membuat virus ini reda, Baik. kemudian imunitas masyarakat kuat, Baik. ya, sehingga bisa tidak terjangkit. Kita ambil misalnya kolera yang dulu pernah terjadi, kemudian influenza Spanyol, ya, dan lain sebagainya, kemudian cacar dan lain sebagainya, masih terjadi sampai sekarang. Itu sudah ratusan tahun yang lalu. Sama juga virus ini mungkin sampai ratusan tahun yang akan datang tetap menjadi bicarakan dan tetap ada gitu. Nah, cuma hanya saja sudah ditemukan vaksinnya misalnya. Nah sekarang belum. Nah karena belum inilah kita perlu waspada. Kalau vaksinnya dan obatnya sudah ditemukan melalui uji klinis laboratorium, ya nggak ada masalah. Tapi kan ini belum, inilah jadi masalah. Ya, ini yang harus kita waspadai. Ya, baik. Kita masih terus waspada dan kita masih terus membahas tentang virus ini, Pak, usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami usai jeda. Kami kembali. Masih di dialog khusus bersama Gubernur Kalimantan Barat, Bapak, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mengedukasi masyarakat dan ini menjadi PR bersama begitu. Kemudian bagaimana kemudian stigma negatif itu ditiadakan di masyarakat. Nah, permasalahannya muncul, Bapak, ketika ada masyarakat yang takutnya berlebihan, paniknya berlebihan. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan saat ini musuh terbesarnya bukan virusnya, tetapi rasa takut yang berlebihan dan berita hoax yang terus beredar begitu. Nah, ketika ketakutan berlebihan ini kemudian dikorelasikan dengan kebohongan masyarakat ataupun pasien yang akhirnya menimbulkan permasalahan semakin besarnya dan semakin banyaknya virus ini beredar di masyarakat, ini tugas siapa? Pertama, kemudian yang kedua, sudahkah maksimal pemerintah provinsi maupun daerah untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Kalau orang takut dalam masalah virus corona nih ya, Baik. itu dia akan lebih mudah mengikuti anjuran pemerintah. Yang bahaya itu kan kalau orang berani konyol gitu.
berani, konyol, ya tak percaya dengan apa yang ini, ya ini yang bahaya. Ya. Ini yang bahaya. Nah, takut berlebihan juga tidak, ya, sehingga gimana gitu ya, itu juga tidak. Nah, kalau kita ya biasa-biasa aja. Buktinya sampai sekarang kita belum melakukan PSBB ya. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih bisa dikendalikan. Nah, yang sulit itu kan kalau sudah tidak bisa dikendalikan. Ya, ini yang harusnya kita tangani. Nah, stigma negatif terhadap masyarakat atau saudara-saudara kita yang terpapar virus corona jangan dibentuk terus ya. Harusnya kita dorong ramai-ramai, kita semangati, ayo sembuh. Ya. Saya tuh staf saya setiap hari, setiap waktu saya WA. Baik. Saya pagi-pagi sudah nyemangati mereka. Itu kepala biro kita itu dua orang itu tanya aja dia, pagi saya ini, siang, malam. Saya kok jadi ini, rumah sakit, menu apa yang diberikan kepada pasien PDP hari itu, ya saya minta difotokan dan kirim ke saya. Ya, sampai seperti itu. Betul. Nah, ada nggak dia diberi madu? Ada nggak dia diberi pepaya? Ada nggak dia diberi ini, ada nggak dia beri ini, ada nggak telurnya, ada ini, semuanya kita lihat. Sampai saya melakukan seperti itu, makanya saya guyon sama istri saya setelah virus ini selesai, saya bisa jadi ahli gizi. Karena sekarang menu mereka itu saya suruh tambah ini, kita tanggung. Rumah sakit Sudarso tinggal tagih ke provinsi aja. Kita tanggung. Dan harusnya apa yang dilakukan oleh Bapak bisa dibaca dan dilihat serta dilakukan juga oleh masyarakat begitu. Iya, semangati mereka. Ya, betul. Bahkan yang staf-staf pun beberapa saya telepon dia. Ada satu staf saya di rumah, ya, nggak tahu dia terpapar di mana. Kita isolasi, saya semangati, jangan dia pikirkan anak istrinya kita tetap tanggung biaya ini karena dia kan tukang kebun kan. Nah, 1 minggu dia sudah negatif. Dia konsentrasi sudah. Tapi ada yang ngomel sudah negatif, positif di rumah sakit. Ngomeli perawat aja tiap hari, ngomeli kita aja tiap hari. Nah, begitu udah 14 hari sekarang ini masih positif terus. Kenapa? Nah, kalau mau sembuh terpapar, kendalikan emosi. Artinya pola makan dan pola pikir ya Pak? Pola makan, pola pikir harus dijaga betul. Betul. Kalau perlu jangan pegang HP. Ada satu pasien kemarin saya suruh pindahkan, tidak di rumah sakit lagi, pindahkan di tempat isolasi karena tiap hari kerjanya WA sana sini yang nggak tentu. Nah, isi WA-nya itu kalau saya baca, dia bilang dia nggak panik, menunjukkan kepanikan dia terhadap itu. Sebenarnya dia tenang aja, kita obati, kita ini, itu. Nah, kalau rumah sakit, kenapa rumah sakit? Karena kalau rumah sakit menu makannya dijaga, ada ahli gizinya, ada apa, ya. Nah, saya minta kalau menunya, kalorinya dan sebagainya tingkatkan 2 kali lipat, ya, supaya dia bisa lawan. Baik, masyarakat diminta untuk tenang, pasien juga diminta untuk tenang. Iya. Setenang apa masyarakat dan pasien untuk melihat dan memastikan bahwa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi itu cukup untuk menangani COVID di Kalimantan Barat? Ya, kita sudah merefocusing, ya, anggaran kurang lebih 300 miliar. 72 miliar diantaranya untuk menangani di bidang kesehatan. Pengadaan rapid test, pengadaan masker, pengadaan alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Yaitu. Kemudian persiapan lab Untan kemarin dan alhamdulillah sudah. Ya. Nah, kemudian kita arahkan untuk bantuan. Nah, akhirnya waktu itu saya sebelum diarahkan untuk refocusing, kita sudah melakukan itu dengan menggelontorkan 8.283.000 ton. Ya, 8.283 ton. Seluruh Kalbar. Seluruh Kalbar
Pontianak ini kurang lebih 500-an ton. Keburaya 1000. Ya, kita ini untuk kakak miskin. Ya, sekali lagi untuk kakak miskin. Nah, kemudian bantuan-bantuan untuk mahasiswa kita yang tidak pulang tapi ada di asrama-asrama di Jawa. Kita akan bantu 1 bulan 1 juta itu untuk 2 bulan dulu. Nah, kalau 2 bulan ini masih lagi ini, kita akan tambah lagi karena mereka di sana tentu orang tuanya di sini mungkin nggak ngirim duit dan sebagainya kan, kita pahami sehingga harus kita tangani. Nah, kalau bantuan untuk mahasiswa yang masih ada di sini itu kemarin tidak dari APBD tapi bantuan pribadi. Nah, saya sarankan bantuan itu berupa e-money aja, kartu yang berisi uang. Kartu itu ada uang 200, misal 200.000. Nah, mereka bisa belanja ke minimarket, di Hypermart dan sebagainya, karena mereka bisa menggunakan itu. Nah, anggaran-anggaran yang lain ya terus kita lakukan, dan anggaran APBD itu saya perkirakan transfer pusat maupun pendapatan kita berkurang 500 miliar. Jadi ketika dialihkan untuk COVID kemudian berkurang lagi 500 ya, maka yang harus kita lakukan adalah menyiasati bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan tetap berjalan ya. Kenapa harus berjalan? Karena penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat kita. Kalau misalnya saya mau egois, udah kita nggak usah ada kegiatan pembangunan, ya. Tapi masyarakat kan tidak kerja. Tidak kerja berarti perekonomian mereka. Nah, saya mau ngajak Dewan, udah kita potong separuh, separuhnya lagi kita perpanjang masa kontraknya, artinya proyek itu multi-years. Nah, itulah menyiasatinya, dan saya minta siapapun yang mengelola dana COVID tidak ada yang menyimpangkan 1 sen pun. Kalau misalnya masyarakat tahu ada yang menyimpangkan 1 sen atau 1 rupiah pun dari uang ini, ya, saya pastikan saya akan sanksi ketat. Saya sanksi berat, termasuk diri saya. Kalau ada arahan-arahan ini untuk kepentingan pribadi saya, ya, saya akan pertanggungjawabkan jabatan saya. Ya, saya tidak ingin ada hal-hal sekecil apapun. Ya, secara sebagai gubernur dan pribadi, saya akan semaksimal mungkin bagaimana menjaga masyarakat Kalimantan Barat. Nah, tidak hanya bisa saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Pak Lanut, dan Lantamal, dan Porkompinda lainnya. Kalau masyarakat tidak membantu masyarakat tidak perlu dengan uang, dengan tenaga dan sebagainya, cukup tetap tinggal di rumah. Tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, ya. Dan mulai kemarin sudah saya berlakukan, seluruh yang berurusan dengan pemerintah di Kalimantan Barat ini harus pakai masker. Yang tidak pakai masker jangan layani. Ya. Kemarin beberapa Satpol PP yang saya tegur karena tidak pakai masker, padahal dia menjaga pos. Baik, saya tergerak untuk melihat Bapak dari sisi media sosial. Bapak menyatakan bahwa tidak akan pernah ada yang meninggal kelaparan karena isolasi COVID, tapi yang terinfeksi COVID sudah banyak yang meninggal. Apakah statement ini Bapak keluarkan karena pemerintah provinsi sudah menjamin bahwa masyarakat yang ada di rumah dan tidak keluar rumah untuk taat berada di rumah itu akan terjamin kehidupannya? Yang buat komen-komen misalnya takut mati, kelaparan dan sebagainya, kan orang-orang yang sebenarnya ya dia sebenarnya mampu, ya. Buktinya dia masih bisa WA, artinya HP-nya pasti Android, ya. Kemudian pasti punya pulsa, pasti punya duit. Nah, yang orang yang seperti ini, yang kadang ya kita kasihani, sebenarnya kasihan sama mereka. Saya pastikan enggak. Kalau ada yang gara-gara di isolasi mandiri di rumah lalu mati kelaparan, itu luar biasa. Kenapa? Dia ngomong aja, ya. Tapi jangan
kejadian yang tempat-tempat lain, rumahnya gedong, ya harusnya dia bantu orang lain, tapi dia yang paling ngotot untuk dapat bantuan. Yang hebat itu di Sumatera Barat. Baik. Ada ibu-ibu umur 70 tahun, diantarin beras, dia bilang, tolong ini diserahkan yang lebih berhak dari saya, karena beras saya masih cukup untuk 2 bulan, dia bilang. Dan kan hebat itu. Padahal ibu itu rumahnya kita prihatin, tapi dia bisa berpikir seperti itu. Nah, saya yakin banyak warga kita pun berpikir seperti itu. Hanya beberapa gelintir orang yang suka di media sosial ini. Nah, saya tetap akan bicara seperti itu, karena takut ya daripada kita di rumah nanti mati kelaparan, bagus kita keluar. Ya keluar mau ngapa? Kan? Baik, kita akan bahas masih tentang komentar gubernur di media sosial usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Dialog khusus bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hari ini Gubernur Kalimantan Barat masih bersama kita. Kami kembali mengangkat di media sosial, Bapak memang cukup aktif begitu. Nah, menurut Bapak, efektifkah cara ini untuk menegur, katakanlah menyindir, katakanlah mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat? Saya melihat sangat efektif. Kenapa? Pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada ratusan ribu orang. Karena itu kan dipromosikan. Kemudian yang suka kadang sampai 10.000. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti. Baik. Mengikuti terus ya, dan saya harus menyampaikan apa adanya. Yang saya sampaikan di akun saya itu tidak ingin untuk menakuti masyarakat, tidak juga untuk mencari hal lain, tapi yang saya sampaikan itu yang sebenarnya terjadi. Contoh misalnya, ada satu kepala dinas di kota. Saya ingatkan, waktu itu saya minta data tentang kelompok mereka. Lalu dia bilang, wah kita sih itu kan virus corona itu kan makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Nah, sesama makhluk Allah dibilang kita ya ini aja. Nah, kalau gitu saya bilang dalam agama ya dikatakan kalau kau melihat satu wabah, maka berlarilah kau seperti melihat ketemu singa. Ya. Nah, saya sarankan ya, singa itu makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Nah, kalau berani masuk kandang singa tuh. Ya. Masuk aja kandang singa. Atau gini aja, supaya amalnya bagus, saya bilang saya minta jadi relawan mandikan jenazah. Jangan Pak, saya tanya istri anak saya dulu, dia bilang. Itu benar. Yang saya sampaikan di medsos itu sebenarnya dialog saya dengan yang bersangkutan. Nah, sekarang dia dikarantina istrinya. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Ya tadi itu benar, bisnisnya lebih cerdas gitu ya. Kita, iya, kurang apa ulama Al-Azhar? Kurang apa imam besar Masjidil Haram? Ilmunya. Kurang apa imam besar Masjid Nabawi? Ilmunya. Ya. Kurang hebat, ya itu bagi yang Islam. Bagi yang non-Islam kurang hebat apa paus, kurang hebat apa para biksu. Semua menyarankan ibadah di rumah. Kita tidak melarang orang untuk beribadah. Yang ditakutkan adalah berkerumun, beramai-ramai, yang kita tidak tahu siapa di antara mereka itu yang positif corona. Bukan itu. Nah, makanya saya bilang bulan puasa ini yang mau tadarusan di masjid 1-2 orang boleh aja. Silakan. Yang mau azan setiap waktu silakan, tidak dilarang. Lantunkan azan. Enggak ada dilarang. Yang gereja misalnya setiap ini minggu ada bunyikan apa? Bel ya, lonceng ya. Bunyikan aja. Enggak apa-apa. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama. Insya Allah kalau semua ini kita lakukan, ya kita sama.
Saya terserah orang lah, mau memandang akun saya itu begini, begitu terserah. Tapi tujuan saya adalah ingin masyarakat kita tidak banyak yang terpapar dari. Nah, saya beleter kayak gitu, saya ngomel kayak gitu aja masih banyak yang terpapar. Apalagi kalau kita diam. Kalau kita diam gimana tuh? Dan saya tak mau ada pencitraan. Saya nggak mau ada pencitraan. Sekian banyak kita membantu orang, nggak ada kita lihat-lihat kan, ya. Tanya aja ajudan saya. Siapa mau tanya ajudan saya. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Baik. Tanya masyarakat di sekitar tempat tinggal saya, apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus cerdas gitu menyikapi itu. Ya. Tidak ada yang bisa mencari panggung di dalam kondisi orang wabah seperti ini. Jangan mencari panggung di sini. Dan pasti tak laku. Ya, mau ngambil panggung politik, panggung apapun tak laku. Gimana pun ya, tetap masyarakat tidak. Baik Bapak, kembali kepada kebijakan pemerintah. Yang terbaru, kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden adalah larangan mudik. Nah, akankah larangan mudik ini pun berlaku di Kalimantan Barat? Kemudian bagaimana akses transportasi baik di dalam kota maupun antar kota, Pak? Kalau mudik antar kabupaten kota se-Kalimantan Barat, rasanya pengaruhnya tidak begitu besar. Baik. Tidak begitu besar. Karena ya apa ya? Karena sudah yang ke Pontianak ini kan bukan pekerja. Tapi mahasiswa, pelajar, yang mereka sudah diliburkan cukup lama. Artinya mereka sudah ada di rumahnya masing-masing mungkin ya. Nah, kalau ada yang mahasiswa yang masih di sini, sebagian kita tangani lewat satu komunitas yang peduli. Bantuan lewat situ semua. Yang perlu kita perhatikan mahasiswa kita yang di luar Kalbar, ya, yang ada di asrama-asrama supaya dia tak mudik. Saya sudah titip dengan gubernur-gubernur, Pak Ganjar, saya sudah titip dengan beliau ya, itu mahasiswa kita di sana, Ibu Kopipa ya, dan Pak Ridwan Kamil, karena mahasiswa kita ada di sana supaya dia tidak mudik. Nah, larangan pemerintah untuk tidak mudik ini baru efektif untuk Kalbar kalau penerbangan di Kalbar dihentikan. Dan itu belum dilakukan. Kalau pelabuhan tidak disinggahi kapal penumpang. Ya. Kalau yang di darat, kembalinya masyarakat kita dari Malaysia tidak bisa kita tolak. Kenapa? Mereka rata-rata adalah pekerja ilegal yang ketangkap, yang tidak ada surat-surat dan dideportasi. Harus kita terima, tidak bisa tidak. Dan jumlahnya ribuan. Yang sudah kita kembalikan ke daerahnya masing-masing di luar Kalbar, waktu itu belum ada larangan mudik, itu 580 orang. Bahkan sekarang data terakhir ini bisa sampai 700 orang. Dan yang nanggung biaya pesawatnya kita, nanggung biaya kapalnya kita, ya, karena mereka pekerja ilegal. Nah, sekarang ini masih ada kurang lebih 17.000 yang akan kembali ke Kalimantan Barat. Nah, kita akan fokus menangani ini. Makanya siapapun supaya masyarakat tidak begitu banyak yang pulang pergi ke Jakarta dan tempat lain, maka kalau orang Kalimantan Barat dia kemanapun kemudian dia datang lagi isolasi 21 hari. Bahkan saya sudah tegaskan kalau perlu isolasi dia di tempat yang sudah kita siapkan. Nah, kalau mereka yang datang ke sini 14 hari harus isolasi. Nah, ada yang ngeyel gitu. Datanya ada pada kita, kemudian jarinya dimasukkan tinta waktu pemilu itu, masih ada tandanya, ketemu. Ya sekarang kita isolasi 3 orang. Salah satunya itu ternyata ya dia reaktif ininya, kan bahaya itu. Artinya di Kalimantan Barat tidak ada pembatasan moda transportasi. Enggak. Akan tetap seperti ini? Enggak, saya akan minta seperti ini aja. Sepanjang mereka pakai masker, Baik. mengurangi penumpang, ya. Karena kita tidak mau juga seluruh kegiatan
perekonomian masyarakat dihentikan, ya. Karena begini, yang luput dari pandangan pemerintah, tapi kita provinsi antisipasi bahwa kenapa sampai hari ini kita tidak PSBB. Karena sebagian besar kota Singkawang dan Pontianak sekarang ini tingkat keterjangkitannya tinggi, tapi dia kota jasa. Kota jasa bukan kota industri. Kalau industri gampang, hentikan industrinya, selesai. Dan ini kota jasa, dan mereka harus kemana-mana setiap hari. Nah, inilah yang harus menjadi pertimbangan orang, pertimbangan pemerintah dalam melakukan PSBB dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kita selalu mengedukasi masyarakat. Misalnya warung makan, ya berinovasi lah, jangan tutup. Kalau saya jangan tutup, tapi jangan juga melayani masyarakat makan di situ ramai-ramai. Kalau cuma 1-2 orang yang makan, ya nggak apa-apa, biasa aja. Asal mereka setelah itu pakai masker, makanannya higienis dan sebagainya. Atau dia berinovasi pesan. Kita juga belanja sekarang pesan, ya. Nah, Dinas Pangan itu sudah melayani, dan banyak juga yang sudah melayani. Nah, ke depan mungkin hikmah dari virus corona ini kan orang harusnya beramai-ramai membuat itu pelayanan dalam antar delivery untuk kebutuhan. Nah, itu kan lapangan kerja sebetulnya di kota jasa, ya. Itu harus kita jaga. Baik, kalaulah bandara tidak ditutup, pelabuhan juga tidak ditutup, bahkan akses keluar masuk masyarakat Kalimantan Barat dari Malaysia itu juga masih masuk. Bisakah Bapak menjamin bahwa masyarakat yang diisolasi mandiri itu disiplin dengan isolasinya? Kalau yang tidak disiplin, tetap akan kita ini. Nah, makanya saya minta RT, RW, Pak Kades, Pak Lurah, dan Pak Camat, Pak Wali, Ibu Wali, dan Bupati, datanya itu kan kita sampaikan. Mereka yang baru datang dari Jakarta, yang status ODP-nya sudah buat pernyataan akan mengisolasi diri, kita sampaikan. Sekali-sekali cek ke alamat yang bersangkutan. Ada nggak dia di rumah? Kalau tidak ada, angkut bawa ke tempat isolasi. Saya akan lakukan itu. Yang kemarin udah 3 ya. Jadi kita sedang cek lagi, nanti kita akan sampel. Mungkin di sini, di alamat ini, alamat ini, alamat ini, alamatnya ini, kita cek di rumahnya, ada nggak dia? Nggak ada, kita bawa. Kita tunggu dia datang, keluar, bawa. Karena 14 hari itu harus. Jadi kenapa ODP kita tinggi jumlahnya, yaitu tadi, karena isolasi 14 hari. Nah, ODP tinggi itu Pak tidak katakanlah mencekam bagi provinsi? Dengan ODP yang banyak itu? Enggak, karena kita sebenarnya ODP itu yang kita lakukan adalah memaksa masyarakat untuk tetap di rumah. Itu aja selama 14 hari. Tidak berkeliaran di mana-mana. Kenapa? Kalau rapid test kita itu ada 100.000 aja, mungkin tak ada ODP. Karena setiap orang yang datang kita periksa, ya, reaktif kita obat, non reaktif silakan, kan gitu. Baik Bapak, kita tapi lebih baik tidak berinteraksi banyak antara satu dengan yang lain dulu. Baik, kita masih akan membahas upaya pemerintah provinsi dalam hal ini, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali. Dialog khusus bersama Gubernur Kalimantan Barat masih hadir bersama Anda selama 1 jam, dan pemirsa, kita bahas tentang upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tadi di awal kita sudah membahas bahwa ada 42 ASN Pak di pemerintah provinsi dari 1063 orang yang di rapid test begitu, dan hasilnya adalah 42 orang. Nah, adakah kemudian perubahan katakanlah di pemerintah provinsi dalam hal kinerja, Pak? Enggak. Kita tidak lakukan, ini menunjukkan bahwa tracing kita benar. Yang kita lakukan ketika satu kepala biro ditemukan reaktif, ya, maka staf dan lain sebagainya kita periksa.
ya. Nah, yang di sebelah dia pun kita periksa. Nah, kemudian ada satu lagi misalnya di dinas ini, ya, kena ada satu di ruangan dia semuanya kita periksa. Nah, tracing yang baik inilah yang kita lakukan sehingga kita bisa mengurangi tingkat keterjangkitan secara cepat. Kemudian saya juga lihat dari data-data yang meninggal di seluruh Indonesia, ya, dan di Kalbar. Ya. Kemudian yang PDP rata-rata itu usia 60 tahun ke atas. Yang meninggal pasti ada penyakit bawaan. Nah, kita buka di labkes kita untuk mereka yang umur 60 ke atas silakan mendaftar dan kita rapid test gratis. Kalau dia di rumah sakit bisa 4 sampai 500 ribu. Tapi kalau di situ dia gratis. Nah, kalau mereka sudah non reaktif, berarti mereka sudah bisa menjaga imunitas tubuh dia dengan baik. Nah, usia-usia rentan inilah, dan mereka yang ada penyakit bawaan inilah yang harus kita jaga mereka. Yang paling benar itu menurut Pak Doni, Kepala BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, beliau kata yang perlu dilakukan adalah bagaimana memisahkan anak muda dengan orang tua. Anak muda terpapar virus corona, kadang dia masih dalam bugar. Nah, kalau dia bugar ini kemudian dia ada datuk neneknya, kemudian dia berinteraksi, nah keterjangkitan itu sangat tinggi, usia mereka usia rentan, inilah yang bahaya. Maka ini yang kita wanti-wanti dan inilah yang kita kerjakan. Ya. Bukan berarti anak muda tidak bisa menjadi dia terpapar virus corona kemudian tidak dirawat di rumah sakit. Ya. Bisa jadi juga, ya, kalau imunitas tubuhnya menurun. Nah, makanya Pak Doni selalu katakan, ya, bagaimana memisahkan antara orang tua dengan anak muda. Kenapa? Setiap orang yang bertanggung jawab terhadap penanganan virus corona menyampaikan segala sesuatu pasti sudah ada case sebelumnya. Ya. Nah, pengalaman dengan kasus inilah maka kita sampaikan, ya. Nah, kemudian kita harus jaga juga tenaga perawat dan dokter-dokter spesialis kita. Mereka ini ujung tombak untuk menangani orang yang PDP ini. Ya. Kalau misalnya mereka tidak kita lindungi, mereka terpapar juga, maka mereka tidak bisa menangani itu. Nah, sekarang ini rasio di negara yang rasio dokter dan perawatnya 1:200, itu aja kejadian luar biasa, seperti Amerika, Italia, dan lain sebagainya. Apalagi kita itu 1:4.000, bahkan 1:25.000, ya. Nah, dokter itu kita 1:20.000. Nah, bayangkan mereka yang 1:200, 250 seperti itu, apalagi kita. Maka kita harus jaga mereka. Nah, kemudian usia-usia rentan lagi, misalnya ya orang-orang yang menjadi pasien tetap di rumah sakit. Dia jangan terlalu sering ke rumah sakit. Obatnya kita kirim. Ya, kita kirim mereka obatnya. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, ya. Nah, tracing yang berhasil, ya, akan mengurangi tingkat keterjangkitan. Nah, kita misalnya, kenapa kita upayakan cari 4 orang yang pulang dari Sarawak? Yang dikatakan, karena dia akan menjangkiti yang lain kalau dibiarkan. Nah, makanya saya selalu himbau, siapapun yang pernah ke luar negeri, ayo periksakan diri segera. Jangan sampai virus ini membuat Anda menjadi pasien PDP. Kalau sudah jadi PDP itu kan keterjangkitan dengan tingkat akut yang paling tinggi. Artinya penanganannya harus khusus. Ya, harus di rumah sakit. PDP harus lebih banyak di rumah sakit, kecuali yang bugar. Yang sudah bugar. Dia misalnya PDP, kemudian setelah dirawat di rumah sakit bugar, tapi masih positif, karena dia sudah bugar, lebih bagus pemulihannya di tempat bisa di rumahnya dengan isolasi ketat.
Dengan isolasi ketat. Ya. Artinya masih ada anggota keluarga lain di rumah tersebut. Ya, dia isolasi ketat bisa, kalau dia bisa. Kalau tidak, kita seperti kepala biro kita satu itu, kita ambil, kita simpan di isolasi kita, ya, dan dia sudah pulang ke rumahnya karena sudah negatif. Tapi yang satu itu, kita tetap di rumah dia karena istrinya kena, dua anaknya pun sama. Tapi udah sembuh semua. Baik. Tadi awal tadi juga Bapak menyatakan keinginan Bapak untuk rapid test itu ada 100.000. Akankah terwujud itu, Pak? Mudah-mudahan masyarakat terwujud. awam juga Kita bisa. sekarang bukan masalah dananya. Baik. Ya. Kita 100.000 berarti kita beli sekitar 20 sampai 25 miliar. Ya, tapi masyarakat bisa diselamatkan. Tidak ada nilai-nilai nominal untuk menyelamatkan masyarakat. Ya. Nah, makanya 100.000 ini, ya, itu sedikit. Bahkan kepala dinas kesehatan itu tanya aja dia, saya suruh 200.000. Ya. 200.000. Nah, sekarang ini kita masih dibantu beberapa pengusaha, kemudian di pusat, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mendapatkan rapid test yang banyak. Orang lain boleh bilang rapid test gak efektif dan sebagainya, silakan. Tapi faktanya swab yang di Untan itu, laboratorium Untan yang kita operasionalkan, hasil reaktif di rapid test positif di itu. Kurang apa lagi? Sudah bertingkat dalam pengujiannya. Jadi jangan lagi ada. Artinya sampai saat ini rapid test itu valid. Valid. Saya katakan valid. Dan kenapa kita perlu rapid test? Baik. Kita setidaknya sudah bisa memisahkan mana yang terpapar dan mana yang tidak. Semaksimal mungkin. Walaupun tidak semua bisa, tapi semaksimal mungkin kita mengetahui orang yang terpapar, dan semaksimal mungkin kita mengetahui mana yang tidak terpapar. Yang ini yang perlu dipisahkan. Kalau sukses pemisahan ini, maka kasus ini tidak membludak. Tapi kalau tidak, ya makanya kita sangat larang kerumunan massa. Untuk sekedar bantuan sekalipun. Sekedar bantuan bisa dengan cara lain. Sekarang bagi gula misalnya 2 ton. Berkerumun ratusan orang di situ. Kalau satu aja kena, nilai untuk mereka beri dia lebih dari harga 2 ton gula. Ini yang belum disadari masyarakat, Pak. Masyarakat sebenarnya bisa, tapi yang ini aja, yang kadang otaknya tak nyampe aja, yang jadi tukang orang Pontianak, tukang hulu kan kata orang. Itu aja. Nah, nanti kalau dia udah kena, nangis dia. Baik, saya mengutip kembali kalimat Bapak. Tidak ada nilai nominal untuk menangani masalah ini. Ini sangat meyakinkan, Pak. Kami bagi masyarakat Kalimantan Barat sangat optimis dengan kata-kata Bapak ini bahwa tidak ada nominal. Artinya apapun bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai ini. Termasuk untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di rumah, Pak? Ya. Dalam bentuk apa, Pak? Daerah itu harusnya bupati, wali kota, harus. Saya kemarin lihat Ibu Bupati Landak, bagus ya, di tengah ini beliau bantu masyarakatnya, pangannya dan sebagainya. Bupati, wali kota Singkawang juga turun tangan, ya, karena WA terus sama saya, ya, tuh. Nah, saya dalam kasus-kasus seperti ini, saya katakan tidak ada bicara nominal. Kita bicara apapun kita lakukan, apapun kita lakukan. Sampai saya bilang sama DPRD, kita sama-sama. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari DPRD sangat mendukung langkah-langkah kita. Kecuali saya sudah sampaikan juga, ini jangan cari panggung. Ya, nggak ada yang perlu cari panggung. Kalau saya nggak perlu cari panggung lagi, lah saya gubernur sudah gimana? Jadi panggungnya, Pak. Ya. Baik, saya nggak perlu lagi. Jadi yang saya sampaikan itu benar terjadi. Saya tidak harus, setiap yang saya omongkan pasti ada case-nya. Nggak mungkin saya ngomongkan ngarang-ngarang. Ini kasus benar. Apalagi menakut-nakuti ya, Pak. Ya. Kalau Pak Harrison ini, kepala dinas kesehatan saya ini, satu hari mungkin 20 kali saya hubungi. Direktur rumah sakit itu mungkin setiap waktu saya hubungi. Pagi-pagi bangun tidur saya sudah tanya berapa pasien kita hari ini. Berapa PDP yang menurun kondisinya. Berapa yang segar, ya, analisis oleh dokter yang nangani,
boleh nggak dia ditempatkan di tempat isolasi milik pemerintah, tapi kita jamin makan minumnya secara baik. Nah akhirnya, oh bisa Pak yang ini, oke pindahkan. Supaya ruang isolasi di rumah sakit itu bisa diisi oleh yang lain. Ada satu rumah sakit yang sudah saya larang untuk menerima pasien COVID. Karena 40 dokter dan tenaga perawatnya terpapar. Ini Kapuas Hulu lagi katanya. Ya. Kita tanganilah semuanya. Makanya saya bilang tidak ada cerita nominal. Apapun kita lakukan sepanjang pertanggungjawabannya jelas. Kita dibantu oleh nanti kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP yang mendampingi kita untuk menggunakan anggaran. Jadi jangan ada yang coba-coba, ya siapapun. Ya. Nah makanya kita beli beras di Bulog. Baik. Bulog harga di Bulog itu yang saya dapat kemarin lebih mahal dari harga swasta. Kalau lebih mahal dari harga swasta, saya berani beli juga sebagian di swasta. Nah, kenapa saya ingin supaya masyarakat, kenapa kota dengan kubur raya kita beli dari swasta? Baik. Pertama, harganya lebih murah dari Bulog. Berasnya kalau Bulog medium, dia premium. Kedua, kita juga menjaga stok Bulog supaya tetap tersedia dengan cukup untuk menstabilkan harga. Maka harga beras di Kalbar ini relatif stabil sekarang ini. Baik. Kita nggak tahu sebulan 2 bulan ke depan ya. Nah kalau sebulan 2 bulan ke depan terjadi, kita juga akan isi pasar dengan baik. Baik, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutar Miji SHM, terima kasih untuk waktunya. Luar biasa sekali upaya pemerintah provinsi untuk menangani permasalahan COVID, tidak main-main, langsung dari Gubernur Kalimantan Barat, penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini. Satu hal yang menjadi poin penting dari kita bersama adalah jangan mencari panggung di tengah pandemi COVID-19. Mari kita bantu sesama dengan tulus tanpa usaha untuk mencari panggung. Terima kasih, saya Solotimah, sampai jumpa. Bapak, terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.